rekrutmen adalah menemukan pelamar-pelamar berkualifikasi yang akan tetap bersama perusahaan dengan biaya yang paling sedikit. Oleh karena itu, individu yang underqualified yang belakangan pun tentunya akan diberhentikan, dan individu yang overqualified yang akan menderita frustasi dan meninggalkan organisasi tidak boleh diangkat menjadi pegawai. Tujuan pasca pengangkatan poshiring goal perlu pula dipikirkan. Proses rekrutmen harus menghasilkan karyawan yang merupakan pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang wajar. Tujuan lainnya adalah bahwa upaya rekrutmen hendaknya mempunyai efek luberan spillover effort, yakni citra umum organisasi harus menanjak, dan bahkan pelamar yang gagal haruslah mempunyai kesan positif terhadap perusahaan dan produk-produknya. Landasan program rekrutmen yang baik mencakup faktor-faktor berikut. A. Program rekrutmen memikat banyak pelamar yang memenuhi banyak syarat. B. Program rekrutmen tidak pernah berkompromikan standar seleksi. C. Berlangsung atas dasar yang berkesinambungan. Dan D. Program rekrutmen itu kreatif, imaginatif, dan inovatif. 2. Proses rekrutmen sebagaimana didefinisikan sebelum perekrutan adalah proses menarik orang-orang pada waktu yang tepat dalam jumlah yang cukup dan dengan yang layak untuk melamar kerja pada pekerjaan dalam organisasi. B. Seleksi. Seleksi adalah proses memilih dari sekelompok pelamar orang yang paling sesuai untuk menempati posisi tertentu, dan organisasi mencocokkan secara tepat orang dan pekerja organisasi adalah tujuan proses seleksi. Jika orang-orang melebihi persyaratan overqualified, orang memenuhi persyaratan underqualified, atau karena satu hal tidak cocok dengan pekerjaan atau organisasi, mereka akan menjadi tidak efektif, mungkin meninggalkan perusahaan baik sukarela maupun tidak. Proses ini seleksi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hampir setiap fungsi lainnya. Jika paket kompensasi yang ditawarkan kurang menarik dibandingkan yang diberikan oleh pesaing perusahaan, maka menarik pelamar dengan kualitas terbaik menjadi sulit. Situasi yang sama terjadi ketika catatan keselamatan dan kesehatan perusahaan berada di bawah standar. Di sisi lain, jika proses seleksi hanya memasukkan karyawan yang berkualitas marginal pada perusahaan, organisasi tersebut mungkin harus mengidentifikasikan upaya-upaya pelatihan. Maka dari beberapa hal tersebut perlu dilakukan audit sumber daya manusia. Satu langkah dalam proses seleksi. A. Melengkapi lamaran pekerjaan. B. Wawancara penyaringan awal. C. Tes. D. Penyelidikan latar belakang. E. Wawancara seleksi secara mendalam. V. Pemeriksaan fisik. G. Menawarkan pekerjaan. 3. Performance. Kata performance di dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sering berbeda sampai sekarang belum dibakukan. Ada yang menerjemahkan sebagai untuk kerja, kinerja, hasil karya, pelaksanaan kerja, hasil pelaksanaan kerjaan. Ilyas 1999 sampai 65 menerjemahkan performance menjadi untuk kerja, sedangkan Wahyudi 1996 sampai 34 menerjemahkan menjadi prestasi kerja. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka arti performance itu kinerja adalah sebagai berikut. Kinerja, performance adalah hasil para kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal.
hasil kerja seseorang pegawai sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, di mana hal kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkret dan dapat diukur dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Ini adalah suatu pendekatan sistematik untuk meningkatkan kinerja individu atau tim dalam mencapai tujuan atau target organisasi. Henry Bradley and Perkis 1997 definisikan menyinggung 3 hal yang penting, yaitu A. Sistematik, 2. Individu atau tim, 3. Tujuan target organisasi. A. Prinsip-prinsip dasar performance management. Sebagai prinsip dasar dalam performance management adalah menghargai kejujuran, memberikan pelayanan tanggung jawab, dirasakan seperti bermain, adanya perasaan kasihan, adanya perumusan tujuan, terdapat konsensus dan kerja sama, sifat berkelanjutan, terjadi komunikasi 2 arah dan mendapatkan umpan balik. 1. Kejujuran, 2. Pelayanan, 3. Tanggung jawab, 4. Bermain, 5. Kasihan, 6. Perumusan tujuan, 7. Konsensus dan kerjasama, 8. Berkelanjutan, 9. Komunikasi 2 arah, 10. Umpan balik. Performance management dalam praktiknya memiliki sebagai tujuan yang dapat membantu keefektifan dan keefisienan kerja. Adapun tujuan dan performance management tersebut menurut Neodeka 1999 ada 3 tujuan performance management, diantaranya 1. Tujuan strategi, 2. Tujuan administratif, 3. Tujuan pengembangan. Tujuan utama performance management adalah menciptakan budaya di mana individu dan kelompok dapat bertanggung jawab terhadap perbaikan proses bisnis, skill, dan kontribusi mereka sendiri. Sedangkan tujuan akhir performance management adalah mendapatkan kinerja terbaik karyawan dan organisasi untuk mencapai profit dan pertumbuhan sambil mengembangkan kompetensi karyawan dalam menghadapi tugas-tugas menantang. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Rohandi, yaitu C. Karakteristik performance management. Performance management yang baik adalah alat untuk memastikan bahwa para manajer mengelola secara efektif, bahwa mereka menjamin orang atau timnya yang mereka kelola tersebut. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu mengetahui dan memahami apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua, memiliki keterampilan dan kemampuan untuk memenuhi harapan-harapan tersebut. Dan yang ketiga, ini didukung oleh organisasi untuk mengembangkan kapasitas guna memenuhi harapan-harapan tersebut dan memberikan umpan balik tentang kinerja mereka, memiliki kesempatan untuk mendiskusikan dan memberikan kesan kontribusi untuk tujuan dan sasaran individu dan tim. D. Pentingnya performance management. Pada umumnya, bahwa penilaian ini merupakan bagian penting dari seluruh proses yang dilakukan karyawan yang bersangkutan. Hal ini juga penting bagi perusahaan yang dimana karyawan tersebut bekerja dan penilaian tersebut berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kelebihan, dan kekurangan. Di bagian D, ada potensi pada gilirannya. Ini ada 3 manfaat. Yang pertama itu tujuan, yang kedua jalur, yang ketiga rencana. E. Hubungan performance management dengan SDM. Performance management dimaksudkan sebagai tingkat pencapaian atau prestasi dari organisasi dalam melakukan aktivitasnya dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Armstrong dan Baron pada tahun 1998 dan Wibowo tahun 2008 mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonominya. Dengan demikian, kinerja ini tentang bagaimana melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja individu atau karyawan
ini ada beberapa tolak ukur untuk dapat menilainya. Menurut Mei 2009 mengemukakan 4 dimensi pekerjaan. Yang pertama ada kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, inisiatif dalam pekerjaan, dan yang terakhir itu ada peluang dan dapat dipromosikan. Sedangkan menurut Wibowo pada tahun 2008, kriteria ukuran kinerja seorang karyawan itu adalah produktivitas, kualitasnya, ketepatan waktunya, pemutaran waktunya, manfaat sumber daya, dan biayanya. Untuk mengukur kinerja dengan indikator ini ada terbagi menjadi 6. Yang pertama itu aspek finansial, yang kedua kepuasan pelanggan, yang ketiga operasi bisnis internal, 4 kepuasan karyawan, 5 kepuasan komunitas dan shareholders atau stakeholders, yang keenam ini waktu. Bagian keempat ini ada pengembangan sumber daya manusia atau Human Resource Development menurut Ghazali tahun 2000, yaitu pengembangan SDM ini merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan organisasi tersebut agar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mereka sesuai dengan ketentuan pekerjaan yang telah mereka lakukan. Pengembangan atau development adalah suatu proses peningkatan keterampilan teknis, teoristik, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihannya. Fungsi pengembangan ini meliputi atau terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu penilaian prestasi kerja, yang kedua perencanaan karir, yang ketiga pendidikan dan pelatihan, yang keempat pemberian tugas, yang kelima mutasi dan promosi, yang keenam motivasi dan disiplin kerja. Bagian kelima ini ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK ini ada suatu berakhirnya hubungan kerja sama antara karyawan dengan perusahaan, baik karena ketentuan yang telah disepakati ataupun mungkin berakhirnya di tengah karir mereka. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 1 ayat 25, pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Manulang tahun 1988 mengemukakan bahwa istilah pemutusan hubungan kerja dapat memberikan beberapa pengertian. Ada 4 pengertian. Yang pertama itu termination. Termination ini suatu pemutusan hubungan kerja karena selesainya atau berakhirnya kontrak kerja yang telah disepakati. Sedangkan dismissal ini suatu pemutusan hubungan kerja karena karyawan melakukan tindakan pelanggaran disiplin yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga ini ada redundansi. Redundansi ini suatu perusahaan yang melakukan pengembangan dengan menggunakan mesin-mesin teknologi yang baru. Contohnya menggunakan robot-robot industri dalam proses pemproduksian, penggunaan alat berat yang cukup dioperasikan oleh 1 orang atau 2 orang untuk menggantikan sejumlah tenaga kerja tersebut. Yang terakhir ada retrenchment. Retrenchment ini dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi. Contohnya resesi ekonomi yang membuat perusahaan tidak mampu memberikan upah kepada karyawannya. Maka dengan hal ini dapat kita simpulkan bahwa pemutusan hubungan kerja atau PHK yang juga dapat disebut sebagai pemberhentian. Empat pendekatan desain SDM. 1. Pertama ini ada pendekatan desain sumber daya manusia atau SDM. Di dalam melakukan riset ada beberapa pendekatan
dari aktivitas-aktivitas yang ada di SDM. Sedangkan pendekatan kooperatif riset ini berbentuk sederhana. Pendekatan yang digunakan perusahaan lain sebagai model. Setelah itu membandingkan hasil atau prosedur mereka dengan yang dari perusahaan lain. Pendekatan kooperatif kerap digunakan untuk membandingkan masalah ketidakhadiran, perputaran karyawan, dan data gaji karyawan. Dan yang ketiga, ada pendekatan otoritas pihak luar. Risetor dapat menggunakan pendekatan keahlian yang standarnya ditentukan oleh konsultan atau dari ketentuan peneliti yang telah dipublikasikan, kemudian dijadikan sebagai standar atau kegiatan dan selanjutnya dievaluasi kembali. Dalam hal ini, konsultan juga dapat membantu mendiagnosis penyebab timbulnya masalah. Tim riset sumber daya manusia bergantung pada keahlian konsultan dari luar ataupun temuan-temuan riset yang dipublikasikan sebagai suatu standar terhadap aktivitas-aktivitas atau program sumber daya manusia yang dievaluasi. Dan yang keempat, ada pendekatan statistik. Pendekatan ini mengembangkan ukuran statistikal kinerja berdasarkan sistem informasi perusahaan yang sudah ada. Contoh, dari catatan yang ada dalam perusahaan mengungkapkan tingkat ketidakhadiran dan perputaran karyawannya. Data ini juga menunjukkan seberapa baiknya aktivitas sumber daya manusia dan manajer operasi dalam mengendalikan permasalahan yang ada. Pendekatan ini biasanya dilengkapi dengan perbandingan terhadap informasi eksternal yang dapat dikumpulkan dari perusahaan lain. Yang kelima, ada pendekatan kepatuhan. Pendekatan ini suatu strategi riset sumber daya manusia. Metode ini biasanya meninjau praktik-praktik di masa lalu untuk menentukan apakah tindakan-tindakan tersebut telah sesuai atau tidak mengikuti kebijakan dan prosedur perusahaan, atau bahkan terjadinya penyimpangan hukum. Cara kerja dari pendekatan kepatuhan ini dengan mengambil sampel data atau informasi dari formulir kerjanya, kompensasinya, disiplin, dan penilaian kerjanya. Tujuan pendekatan ini agar memastikan apakah para manajer patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku di perusahaannya. Dan yang terakhir, ini ada pendekatan manajemen berdasarkan sasarannya. Pendekatan yang terakhir ini meminta staf SDM dan manajer menetapkan tujuan yang sesuai dengan tanggung jawab mereka. Pendekatan manajemen ini berdasarkan sasaran menciptakan tujuan khusus terhadap kinerja sehingga dapat diukur. Dalam praktik pendekatan manajemen berdasarkan sasaran ini, tidak semuanya diterapkan sekaligus pada semua departemen sumber daya manusia. Lazimnya, ini hanya menggunakan beberapa dari pendekatan tersebut, tergantung pada aktivitas SDM yang diriset. Pada pendekatan manajemen ini, berdasarkan tujuannya digunakan terhadap bidang-bidang sumber daya manusia. 2. Beberapa alat pengumpulan data. Beberapa alat pengumpulan data ini dapat membantu dalam menghimpun data-data mengenai aktivitas SDM sebuah perusahaan tersebut. Setiap alat penyajian pandangan yang berbeda mengenai aktivitas SDM sebuah perusahaan seandainya dapat digunakan dengan sebaik-baik mungkin, maka
ada dalam sebuah perusahaan. Adapun alat-alat tersebut terbagi menjadi 6. Yang pertama itu interview atau wawancara. Interview atau wawancara ini wawancara terhadap karyawan ini atau dan manajer memberikan reseptor alat yang sangat kuat untuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan SDM dan mengidentifikasikan bidang-bidang yang membutuhkan perbaikan. Contohnya, ketika ada masalah pergantian karyawan di perusahaan, katakanlah bisa kita katakan pada departemen loan officer diidentifikasikan kepada divisi SDM dan seorang konsultan mengadakan wawancara dengan manajer yang terkait untuk mempelajari masalah tersebut. Di sini, kritik dan saran yang didapat dari wawancara dapat membantu kita untuk menunjukkan dengan tepatnya persepsi dan penyebab yang dapat menyusun dasar bagi tindakan-tindakan ke departemen tersebut. Yang kedua ada informasi eksternal. Informasi ini sebagai alat utama reseptor. Perbandingan dari luar memberikan reseptor suatu perspektif dalam menghadapi kegiatan perusahaan yang dapat dinilai. Beberapa informasi yang kita butuhkan diperoleh dengan mudah, sementara data lain sulit untuk diperoleh. Sumber informasi yang disignifikan ini adalah dari pemerintah. Melalui departemen ini secara rutin mempublikasikan informasi tentang kesempatan kerja di masa yang akan datang. Tindakan pergantian karyawan, proyeksi karyawan, survei upah dan gaji serta frekuensi kecelakaan kerja yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau perbandingan. Yang ketiga, ini adalah survei. Survei ini memakan waktu dan biaya yang relatif sangat besar, sehingga dalam praktiknya ini dibatasi hanya pada beberapa orang saja. Sehingga untuk banyaknya departemen SDM menggunakan kuesioner untuk memperluas ruang lingkup penelitian mereka. Kuesioner ini juga dapat memunculkan jawaban yang lebih jujur daripada wawancara langsung. Dengan menggunakan kuesioner seperti ini, yang keempat ada eksperimen SDM. Eksperimen SDM ini ini adalah sebuah cara yang terakhir, terutama eksperimen lapangan yang membandingkan kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol di bawah kondisinya. Cara ini biasanya dipakai untuk meneliti ketidakhadiran, pergantian karyawan, kepuasan kerja, kompensasi, keselamatan kerja karyawan, dan kegiatan yang lainnya. Contohnya, Departemen SDM mengimplementasikan program latihan keselamatan kerja untuk sebagian supervisor. Kelompok ini disebut sebagai kelompok eksperimen. Kelompok kontrol terdiri dari supervisor yang tidak diberi latihan, lalu dibandingkan dari sisi biaya dan benefitnya dari perusahaan tersebut. Eksperimen ini memiliki kelemahan karena kemungkinan ada karyawan yang kecewa karena tidak terpilih untuk mengikuti eksperimen. Dan yang kelima ada analisis sejarah. Analisis sejarah ini terkadang informasi dapat berisi catatan analisis historis yang seringkali dilakukan untuk memastikan kepatuhan pada aturan dan prosedur perusahaan. Sebagai contoh, riset terhadap keselamatan kerja, di mana reseptor harus mencari keterangan atau catatan tentang semua pelanggaran keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Yang terakhir ada riset internasional. Riset internasional ini lebih kompleksnya dan lebih penting. Lebih penting. Kompleksitasnya ini
mengkriset kegiatan SDM lintas batas luar negeri yang dipersulit dengan perbedaan dalam hal hukum, kebudayaan, tradisi, sikap, dan harapan. Kesulitan bagi risetor ini terletak pada masalah mengidentifikasikan bidang-bidang yang berbeda dari pihak-pihak perusahaan yang tidak sesuai dengan keadaan negara asing. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.